Kalian harus tahu nih, ada satu film animasi di Netflix yang kelihatannya tenang, stop motionnya rapi dan detail, gerakannya juga halus. Tapi dari awal ada rasa nggak nyaman yang pelan-pelan muncul, bukan karena serem, tapi karena ada sesuatu yang terasa salah. Judulnya The House. Ceritanya bukan tentang monster, bukan tentang hantu, dan bukan juga tentang jumpscare. Film ini cuma ngebahas satu hal yang kelihatannya sederhana, tapi dekat banget nih sama hidup kita semua, yaitu rumah. Tempat yang katanya aman, tempat buat pulang, tempat mimpi dibangun. Tapi di film ini, rumah justru jadi sesuatu yang pelan-pelan menguras penghuninya. The House dibagi jadi 3 cerita berbeda, waktunya beda, karakternya juga beda, tapi semuanya terhubung oleh satu bangunan yang sama, satu rumah yang terus berdiri, nggak peduli siapa yang datang, siapa yang pergi, dan siapa yang hancur di dalamnya. Di cerita pertama, kita ngelihat sebuah keluarga sederhana yang hidupnya pas-pasan. Suatu hari mereka ditawari sebuah rumah besar oleh sosok misterius. Rumah ini indah, luas, dan kelihatan seperti jawaban dari semua masalah hidup mereka. Akhirnya mereka pindah. Awalnya semuanya terasa seperti mimpi, tapi pelan-pelan rumah itu mulai berubah. Dindingnya terasa aneh, ruangannya makin sempit, dan keluarga ini mulai kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Bukan karena rumahnya jahat, tapi karena keinginan untuk punya hidup yang lebih baik berubah jadi obsesi. Sampai akhirnya, mereka bukan lagi tinggal di rumah nih, mereka justru terjebak di dalamnya. Cerita kedua lompat ke masa yang lebih modern. Tokoh utamanya seekor tikus yang bekerja sebagai pengembang properti. Dia membeli rumah yang sama, lalu merenovasinya habis-habisan. Segalanya dibuat sempurna, mewah, dan kelihatan mahal. Tujuannya cuma satu, menjual rumah ini dengan harga setinggi mungkin. Masalahnya, nggak ada satupun orang yang mau tinggal di sana. Rumahnya selesai, tapi kosong. Bukan karena belum jadi, tapi karena nggak ada kehidupan di dalamnya. Di titik itu, si tikus ini mulai tenggelam nih dalam ambisinya sendiri. Dia mengabaikan rasa lapar, bau busuk, bahkan kenyataan kalau rumah itu pelan-pelan membusuk dari dalam. Semua dianggap gak penting, yang penting cuma satu, rumah ini harus jadi aset. Nah, di sini The House berhenti jadi soal bangunan. Film ini mulai nyerang kita secara langsung nih, tentang manusia yang menilai segalanya dari harga, tentang rumah yang berubah jadi barang dagangan, dan tentang ambisi yang bikin seseorang rela hidup dalam kebusukan asal kelihatan sukses. Cerita ketiga jadi yang paling sunyi tapi justru paling menampar. Rumahnya masih sama, tapi dunianya udah berubah. Air laut naik, lingkungan rusak, dan hampir semua tempat udah ditinggalkan. Peradaban pelan-pelan mundur, tapi rumah ini tetap berdiri. Masih ada satu penghuni yang bertahan, dia terus memperbaiki, merawat, dan menjaga rumah itu meskipun dunia di sekitarnya udah nggak lagi ramah buat ditinggali. Di titik ini, rumah bukan cuma simbol keserakahan, rumah berubah jadi simbol keterikatan. Tentang seorang yang nggak bisa melepas masa lalu, tentang keyakinan bahwa bertahan adalah hal yang benar, padahal terkadang bertahan cuma bentuk lain dari penyangkalan. Sampai akhirnya, pilihan paling manusiawi bukan lagi soal memperbaiki rumah, tapi berani pergi. Kalau dipikir-pikir, The House sebenarnya bukan film tentang bangunan, ini film tentang manusia nih, tentang bagaimana kita menggantung identitas, harapan, dan rasa aman pada satu tempat, tentang mimpi punya rumah ideal dan hidup mapan yang ternyata rapuh banget. Rumah di film ini nggak pernah benar-benar menghancurkan siapapun, yang menghancurkan adalah ambisi, keserakahan, dan ketakutan untuk kehilangan. Dan mungkin itu yang paling serem dari The House nih, nggak ada penjahat yang jelas, nggak ada kejahatan yang terang-terangan, cuma proses pelan-pelan saat manusia dikikis oleh keinginannya sendiri sampai lupa kapan harus berhenti.